perkenalkan ini namanya Kang Nur Yaman ya. Beliau mentor saya dalam bidang bertani. Bagaimana kabarnya hari ini, Kang Nur Yaman? Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Wes, tetap semangat 45 ya. Oke, gimana Pak Holik nih? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin kan sering telepon-teleponan nih, Ya. gitu kan? Telepon-teleponan, gimana hasilnya? Ya, alhamdulillah sih Kang Nur. Yang namanya bertani kan tetap ya banyak kendala, banyak cobaan yang kadang di luar prediksi dan kendali kita ya. Betul, betul. Ya utamanya faktor cuaca, hama gitu kan. Nah, itu juga Tapi bisa teratasi kemarin. Ya, alhamdulillah berkat pendampingan Kang Nur walaupun lewat telepon dan Kang Nur sibuk di luar kota terus ya. Mohon maaf, tidak bisa mendampingi secara langsung. Tapi insya Allah lah dengan udah ada gambaran-gambaran. Karena memang kalau untuk di khususnya tanaman padi itu antara hama penyakit dan nutrisi sebetulnya itu hampir sama semua di tiap daerah sama lah, gitu kan. Nah, terutama apalagi di daerah Lakbok ini kan terkenal dengan lumbungnya padi Ciamis. Nah, memang ini harus benar-benar digenjot untuk produksi padinya. Nah, kemarin hasil panen gimana, Pak Holik? Kalau kemarin itu rada kurang maksimal ya, Kang, karena kebetulan khususnya kemarin di blok yang saya garap itu ada faktor yang tidak terduga. Apa tuh? Pereng sama tikus. Kurang sama tikus. Nah, tapi gimana bisa teratasi nggak tuh? kalau teratasi sih alhamdulillah karena memang diurangnya sudah. Nah justru ini Kang Nur, dalam kesempatan ini barangkali nih teman-teman followernya Pak Tani Asik juga ada yang pengen tahu nih, gimana sih kiat-kiatnya dalam bertani padi supaya ya satu peningkatan produktivitasnya per hektar bisa meningkat. Terus ada nggak sih kiat-kiat dari Kang Nur nih formulasi atau racikan dalam insektisida, fungisida ataupun tambahan pupuk kimia yang lain untuk lebih menggenjot produktivitas gitu, Kang Nur. Barangkali bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Oke. Dulu semua, mari kita saksikan. Baik. Jadi gini, Pak Holik, untuk keberhasilan atau peningkatan hasil itu yang pertama dipengaruhi yang paling awal adalah di benih. Jadi jadi Kang Holik itu tetap harus memilih benih yang unggul. Benih unggul itu benih apa? Ya tentunya yang bersertifikat ya. Itu benih unggul. Kedua di faktor tanah itu sangat berpengaruh. Tanah karena memang tanah kita sudah kalau dibilang kehat atau kekurangan unsur hara sudah luar biasa kekurangan unsur haranya dan itu perlu ditambahkan. Nah, salah satunya untuk organiknya perlu ditambah. Tapi selain itu juga ya perlu juga untuk kimianya nambah juga karena kimia itu buat starternya gitu. Tapi antara organik dengan kimia itu tetap berdampingan berjalan bersama-sama. Yang selanjutnya di pemeliharaan gitu kan, di pemeliharaan tanaman. Nah, mungkin saya gini, Pak. Kebanyakan petani kalau bicara masalah peningkatan hasil itu kebanyakan yang tanya gitu. Misalkan punya Kang Holik berhasil nih. Tetangga kita yang nanyanya apa, Pak? Obatnya apa? Ya, Jawa, gitu. Obatnya apa sih? Betul. Nah, itu bukan yang lainnya. Jadi dalam pikirannya itu obat. Padahal obat itu hanya untuk pemeliharaan, gitu kan. Yang bisa meningkatkan produktivitas itu adalah kuncinya di nutrisi atau pupuk. Nah, sekarang ini aja lah. Saya subur lah, gitu kan. Saya subur bukan karena banyak makan obat, tapi tetap yang paling utama adalah nutrisi makanan atau karbohidrat, gitu kan. Nasi lah istilahnya ya. Kalau obat itu untuk menjaga. Kalau makanan kita 4 sehat 5 sempurna, nah tentunya kondisi badan kita juga sehat. Nah, jadi untuk penyakit juga pasti bakal jauh juga. Jadi intinya untuk di pertani tadi kan sudah dibilang untuk bibit unggul, yang kedua di faktor tanah, yang ketiga itu kan pupuk sama terakhir pestisida. Jadi pestisida itu urutan terakhir, Pak. Urutan terakhir gitu. Faktor terakhir ya. Faktor terakhir sebetulnya. Kalau kita sebagai petani ya, petani itu modal sedikit pingin untung banyak. Betul. Ya, kalau tanaman sehat nggak ada serangan hama penyakit, ngapain semprot kan? Seperti itu. Betul. Tapi kembali lagi, karena nutrisi yang didapat di dalam tanah itu kurang, kita dimaksimalkan dengan adanya kimia itu. Ya, salah satunya mungkin pupuk ya. Pupuk. Nah, kebetulan gitu kan, ini kan mitra Pak Tani. Kebetulan saya juga Pak Tani juga. Hanya beda nama perusahaan gitu, Pak, ya. Pak Tani. Nah, Tani apa itu, Pak, kalau boleh tahu?
Paktani, Pak. Jadi Paktani, merek ininya. betul. Oh, Kalau tadi iya. Bapak Bita apa? Channelnya Sahabat, Paktani Asik. Paktani Asik. Kalau saya mah perusahaannya namanya di Saprotan, tapi itu brandnya itu Paktani. Paktani. Oh, Nah, iya, jadi iya. nyambung gitu Iya, kan, iya. udah nyambung gitu. Nah, jadi untuk peningkatan hasil itu yang paling dominan dipengaruhi adalah dari pupuk. Nah, untuk peningkatan hasil si pupuk itu jadi pengaplikasian pupuk itu harus tepat, Pak. Karena kebanyakan petani kita itu senang dengan cuma yang hijau aja, Pak. Ya. Nah, biasanya kan pola pikirnya kalau misalnya tanaman hijau otomatis hasil meningkat. Belum tentu juga, karena kita tanam padi itu yang dapat hasilnya itu buah, Pak, bukan daun. Makanya harus seimbang antara unsur hara makro sama mikro. Ini cukup panjang, Pak, kalau kita bahas. Oke. Mungkin bakal panjang lah. Hanya saja mungkin untuk ke depannya gitu kan. Pak Holik tadi panen, tapi kan tetap masih kurang maksimal. Oke lah, kita yang namanya tari itu nggak bakal ada puasnya, Pak. Gitu. Terus pasti bakal kurang terus. Karena apa? Satu benih itu potensi hasilnya luar biasa. Iya, iya. Itu ada yang bisa berpotensi bisa nyampe 10 ton, 11 ton, ada yang 14 ton, Pak, per hektar. Nah, sementara kita ini baru berapa? Paling di kita baru 6-7 ton. Itu juga belum nyampe kan? Belum nyampe. Ya, kalau lakbok hasil hitungan saya sih kemarin punya saya pribadi ya. Memang hasil dari setiap petani itu variatif, beda-beda ya. Cuma ini ngomongin punya saya pribadi, itu potensi hasil per hektar musim lalu itu di MT1, itu musim penghujan. Cuma tembus itu sekitar 4-5 ton. 4-5 ton. Ya, karena memang tadi saya sampaikan ada kendala wereng sama tikus. Betul. Gitu ya, mudah-mudahan ini kan minggu-minggu depan kita nih mau panen. Ya. Nah, besok coba kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti Nanti apa. kemarin kan ada serangan wereng juga kan. Nah, Kang Holik selalu telepon saya gitu kan. Ya. Ini pengendalian pakai apa? Yang saya sarankan. Nah, tinggal lihat aja besok pas panen seperti apa. Siap. Hasilnya seperti apa. Peningkatan dibanding tahun lalu berapa? Mungkin nanti hasil lah. Jadi saya nggak banyak berkomen di sini, gitu kan. Tapi karena petani itu butuh bukti, ya. Bukan janji. Betul. Makanya apa? Kayak kancane kancaku belakana lah. Jadi ya makanya saya itu membuktikan aja. Ya. Sekarang mungkin hanya garis besarnya saja. Mungkin lebih detailnya besok pas panen. Oke, ya? Siap. Oke, Kang Nur, dari penjelasan dan pemaparan Kang Nur ya, Sobat Tani semua, ini cukup luar biasa. Menurut saya ini sangat komprehensif ya, untuk kita simak dan kita telaah. Izin Kang Nur bertanya, kalau dari pemaparan tadi, boleh saya simpulkan nih ada kiat-kiat dalam bertani padi supaya produktivitasnya meningkat, itu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan ya. Kalau saya simpulkan nih, satu dari pemilihan benih yang baik dan bagus, berkualitas. Kedua, olah tanah, betul, yang maksimal, mungkin bisa ditambahkan organik ya, betul, untuk peningkatan unsur hara tanah dan lain sebagainya. Yang terakhir pemeliharaan, ya. Dan yang keempat, bukan yang terakhir ya, sorry. Ya, pemeliharaan dan terakhir adalah pemberian nutrisi yang tepat, betul, begitu ya. Betul. Nah, Sobat Tani semua, dari diskusi kita hari ini terdapat beberapa kesimpulan ya, untuk kiat-kiat meningkatkan produktivitas pertanian padi. Untuk lebih jelasnya, bagaimana praktek di lapangannya? Sampai jumpa nanti di video berikutnya. Belajar tani? Ayo Nandu!